sama sampean, Mbak. Saman mau curhat sama aku sebentar ya, Saman tahu udah malam banget ini. Tapi yaudah nggak apa-apa, ada apa? Soalnya tak lihat Saman kayaknya ada sesuatu yang penting banget. Tapi lek sampean sibuk besok aja nggak apa-apa, Wis. Nggak apa-apa, wis aku tak tinggal tadi anakku yang cuci piring. Kenapa? Ada apa? Tapi kamu tahu kan setiap kali curhat sama saya masuk YouTube sama Facebook. Jadi hati-hati, Iya. jangan pernah menyebut nama siapapun termasuk namamu sendiri karena saya tidak ingin setelah viral kalian minta take down. Kenapa Mbak ya? Iya. Aku ya gimana ya, Mbak Yuni, aku terlalu bodoh banget kenapa aku bisa ketipu gitu. Mm-mm. Ya, itu aku sendiri gimana ya, aku di rumah benar-benar butuh gitu. Ah, kan gini, awalnya tuh ada nomor itu bilang bahwasanya nomor saya tuh dapat undian gitu. Oh oke, Dan terus. undian gitu. Mm-mm. Oke. Terus itu nggak saya respon awalnya. Terus Mm-mm. habis itu ada yang menghubungi gitu. Mm-mm. Saya suruh ngeklik itu di bawah itu untuk nomor pemenang sama nomor WA sama nama gitu. Mm-mm. Dan Mm-mm. pada akhirnya saya tuh begitu bodohnya, saya mau gitu. Akhirnya saya tulis itu dan dia menelpon saya. Mm-mm. Dan itu pun dia bilangnya itu undian dari Alibaba Group gitu kan. Nah, Mm-mm. pada akhirnya saya ditelepon, saya dibilang ibu mendapatkan undian pemenang nomor tercantik di Hong Kong gitu kan. Mm-mm. Pada akhirnya dia bilang gini, ibu kalau boleh tahu apakah ibu bersedia untuk menerima dana bantuan ini karena ini benar-benar real dari Alibaba Group mengadakan undian, Bu. Terus saya pada akhirnya bilang saya bersedia kalau saya tuh saya tidak mau mengeluarkan uang sepeser pun. Mm-mm. Awalnya tidak mengeluarkan uang, Mbak Yuni Mm-mm. katanya. Dan pada akhirnya saya tuh dikirimin seperti brosur gitu kan, Mm-mm. mengatasnamakan Alibaba Group gitu kan. Dan di brosur itu juga ada barcode kepolisian, terus Bank Indonesia dan Alibaba dan Mm-mm. lain-lain gitulah. Mm-mm. Pada akhirnya saya begitu bodohnya saya percaya gitu. Mm-mm. Mm-mm. Nah, saya percaya itu saya isi pada di dalam brosur itu mengatakan kalau dana pencairan itu memang harus memenuhi syarat dulu agar dana itu cair gitu kan. Oh, oh, oh. Pada akhirnya saya memenuhi syarat itu, Mbak Ini. Saya disuruh transfer uang sebesar 1.500.000 Mm-mm. dan bodohnya saya transfer itu, Mbak Ini. Mm-mm. Dia bilang di bukti transferannya itu kamu tanda tanganin dan di bawahnya itu kamu kasih nama. Sudah saya lakukan, Mbak Ini, sudah saya foto, saya kirimkan. Besoknya lagi dia bilang, ini uangnya ini mau dirupiahin apa dolar saja dan uangnya ini mau ditransfer apa diantarkan di alamat majikan kamu gitu. Pada akhirnya saya memilih untuk oke, saya mau menerima hadiah ini dan kalau boleh hadiah ini dikirimkan ke alamat majikan saya gitu. Oke. Pada akhirnya ada lagi brosur harus menyelesaikan penandatanganan itu kan harus ada penandatanganan surat penerima dan itu di tulisannya itu harus membayar 7.700.000. Oke. Pada saya bilang saya nggak ada uang, saya nggak bisa membayarnya. Katanya bapak ini membayar hanya 1.200.000 buat tanda penerima dan sekarang kenapa harus seperti ini? Dan katanya gini, itu kan sudah tertera, Bu, itu surat itu sudah. Oke, saya kurang tahu HP-nya mati. Sebentar ya Mbak ya, karena Mbaknya ini mulai tadi dia telepon.
Halo? Mm. Apa itu? Mungkin pulsanya habis. Oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak apa-apa sayang, kenapa? Terus? Nah, Lanjut. terus pada akhirnya saya tuh setiap ditelepon tuh saya tuh kayak dihipnotis Mbak ini. Saya tuh mau gitu. Pada akhirnya saya transfer lagi 2 juta. Nah, 2 juta itu katanya belum cukup. Katanya dia bilang ini harus dilunasin, ini nggak bisa. Sedangkan dia awalnya bilang kalau ibu ada nggak apa-apa 2 juta dulu, nanti kita bisa tambahkan. Dan besok hadiahnya bakal kita antarkan. Dan saya tuh kenapa bodoh banget, saya tuh percaya Mbak ini. Saya mau transfer 2 juta dan pada akhirnya besoknya itu dia bilang, Bu ini dari pihak perusahaan mengatakan bahwasannya ibu itu harus melunaskan dulu agar hadiah ini bisa diantar Bu, karena kita sudah merapat gitu. Dan saya tuh bodohnya lagi, udah 1.500.000, 2 juta, terus 3 juta lagi, terus 1.700.000 dan terakhir itu 200. Dan itu pun dia bilang harus ada pelunasan. Dan saya bodohnya itu dari 1 hari itu Mbak Yuni, saya tuh mencari uang buat bisa mentransfer dia. Dan dia tuh bilang gini ke saya, apakah di situ ibu resmi? Apakah ibu di situ benar-benar itu di rumah majikan ibu? Iya benar, saya ada di rumah majikan saya. Oke Bu, ini mungkin 1 jam lagi kita sudah merapat, jam 5 kita sudah sampai ke tempat majikan ibu. Dan di situ pun nanti kita membawa polisi. Dan itu pun saya telepon itu juga ada suaranya polisi gitu. Lampunya, maksudnya saya dengar itu memang ada polisi gitu. Terus beliau bilang kalau ibu tidak percaya bisa bicara dengan pihak kepolisian gitu. Dan itu pun saya juga berbicara pakai bahasa Inggris dan dia pun bilang dia akan segera merapat gitu. Nah pada akhirnya terakhir itu ini kurang 200 ya Bu, mohon segera ditransfer. Sampai saya tuh Mbak Yuni, ibu saya sakit di rumah. Dan saya uang yang buat beli obat ibu saya tarik lagi Mbak Yuni. Saya rela memberikan uang itu, menarik lagi, memberikan uang itu kepada si penipu itu Mbak Yuni. Dan pada akhirnya saya tuh nggak tahu Mbak Yuni, saya tuh terlalu bodoh. Dan kenapa saya tuh tiba-tiba tuh mau gitu transfer gitu. Rasanya tuh dia setiap kali menelpon dia tuh meyakinkan saya gitu. Dan saya tuh terlalu bodoh, kenapa saya terlalu percaya gitu, sampai mementingkan orang lain, sedangkan ibu saya juga butuh berobat. Pada akhirnya Mbak Yuni terakhir itu saya transfer 200, itu udah jam berapa ya, jam 6 sini. Dan dia pun bilangnya jam 6 itu dia udah sampai. Pada akhirnya udah saya WA terus, itu nggak ada balasan sama sekali. Saya telepon nggak ada balasan. Terakhirnya dia bilang, sebentar ya Bu, kita masih sibuk. Nah setelah itu saya telepon berkali-kali nggak ada respon. Dan pada akhirnya saya terakhir bilang, oh iya Pak, terima kasih Bapak sudah menipu saya. Saya ikhlas Pak kalau andaikan Bapak menipu saya dengan cara seperti ini. Semoga uang yang dari saya bermanfaat buat keluarga Bapak. Itu pun dibuka. Saya nggak diblokir, itu dibuka. Pada akhirnya saya WA terus, itu cuma dibuka saja. Udahlah, saya udah lupakan itu Mbak Yuni. Saya mikirnya udah ikhlas gitu kan. Meskipun rasanya hati saya tuh sakit banget. Saya di sini gimana ya? Maksudnya ibu saya kan sakit-sakitan. Saya menanggung anak, adik, terus ibu. Saya janda Mbak Yuni. Dan saya sendiri gimana ya, suami saya di Korea, saya diselingkuhin, saya ditinggalin. Jadi saya di sini berjuang sendiri. Makanya saya kenapa ya, saya butuh uang, tapi saya tuh terlalu bodoh. Kenapa tergiur dengan
penipuan seperti itu gitu loh. Mm-mm. Saya bingung Mbak Yuni. Pada akhirnya udah berapa hari saya berdoa, saya mengikhlaskan semua. Mungkin Tuhan itu akan memberikan yang jauh lebih baik gitu. Sebenarnya sih nggak ikhlasnya gini. Saya rela menarik uang yang buat ibu saya berobat. Saya tarik untuk membayarkan uang itu, memberikan uang itu di si penipu itu gitu loh. Dan pada akhirnya udah beberapa hari tiba-tiba itu ada lagi yang telepon saya Mbak Yuni, telepon berkali-kali gitu. Terus saya bilang, Anda siapa? Kejadiannya tuh kemarin, yang si penelpon itu kemarin. Anda siapa? Ini Bu, maaf, saya dari Alibaba Group untuk menjelaskan perihal yang kemarin untuk pemberian dana yang telah berhenti. Saya udah bilang, kenapa Pak? Mau modal menipu apa lagi? Sampean sama saya. Maaf ya Pak, saya sudah mengikhlaskan semua itu. Kalau emang itu bukan milik saya, bukan rezeki saya kembali, ya udah. Jadi Bapak stop untuk menghubungi saya. Nah, itu udah bilang meyakinkan saya lagi bahwa saya itu benar-benar real hadiahnya. Hadiahnya Mbak Yuni. Pada akhirnya boleh ada waktu saya menelpon. Nah, dan dia bilang untuk pengurus yang awalnya itu memang dia ada kasus Bu, dia penggelapan dana, bilang kayak gitu. Jadi kalau Ibu mau dananya itu cair, Ibu bisa bekerja sama dengan saya. Dan dari sini pun sebenarnya dana itu hanya ditarik dari Ibu itu uang 2.200.000 saja, tidak lebih gitu. Nah, pada akhirnya saya percaya lagi Mbak Yuni. Nah, saya percaya, saya percaya lagi. Terus saya respon, dia bilang ini itu. Nah, dari sini Ibu tidak perlu mentransferkan uang, Ibu hanya perlu mengisi saldo pulsa senilai 100.000. Nah, saya isi Mbak Yuni 100.000. Pada akhirnya dia ngasih brosur lagi Mbak Yuni. Dia bilang brosur itu harus itu ada keterangan Bank Indonesia sama barcode kepolisian gitu. Nah, itu harus mengisi saldo sebesar 250 pulsa Indonesia. Dan pada akhirnya saya tuh mencari teman saya di rumah. Saya tuh ngutang sama teman saya sampai 350 saya ngutang. Udah saya bela-belain seperti itu Mbak Yuni. Nah, pada akhirnya nanti jam 6 itu bukti transferannya bakalan kita kirim ya. Jadi Ibu mohon kesabarannya untuk kerja sama kita. Ibu mohon ditunggu ya, 30 menit lagi saya akan mengirimkan resit yang sudah saya transfer ke ATM Ibu. Udah saya tunggu Mbak Yuni. Pada akhirnya saya tunggu sampai 30 menit itu belum ada kabar. Sampai 30 menit lebih, terus dia menelpon lagi, Bu, ini untuk surat transferannya sudah ada di tangan saya dan saya akan fotokan, saya kirimkan ke Ibu ya. Nah, setelah saya fotokan, Ibu bisa cek di NBanking Ibu atau melewati ATM yang ada di dekat rumah Ibu. Terus saya bilang saya nggak ada M-Banking, jadi saya kalau emang mau ngecek saya harus keluar dari rumah majikan saya bilang gitu. Pada akhirnya resit itu dikirim Mbak Yuni sebesar 158 juta dari resit itu. Dan itu benar-benar ada nama saya, ada nomor rekening saya dan bukti pentransfer itu. Dan itu ada tanggalnya. Pada akhirnya malam itu sudah saya selesai bekerja, saya keluar. Saya keluar di Almirante buat cek karena saya pakai BNI. Pada akhirnya saya cek itu nggak masuk dan saldo saya tuh cuma 200.000. Pada akhirnya lupa kok belum masuk, katanya Bapak udah masuk, udah ditransfer. Coba dicek Bu saldonya berapa. Oh, saldo saya cuma ada 200.
oh maaf Bu, nggak bisa. Jadi penerimaan dana ini minimal Ibu punya saldo itu 1.500.000. Nah, Hmm. setahu saya kan, mau Hmm. kita dapat uang kiriman 1M, 2M, meskipun kita cuma ada saldo segitu, mestinya kan masuk kan Mbak ini. Hmm. Hmm. Nggak Hmm. mungkin enggak kan? Hmm. Hmm. Pada Hmm. akhirnya sekarang Ibu harus ngisi dulu. Kalau bisa Ibu minta orang rumah untuk menambahkan saldo di ATM Ibu. Tidak bisa Hmm. Pak. Nah, saya sendiri sudah dari ujung untuk berusaha. Saya Hmm. udah berusaha sana sini, ngerepotin orang rumah. Hmm. Hmm. Kok Hmm. saya sudah berusaha lagi gitu. Hmm. Nah, Ibu sekarang pegang uang dolar berapa? Dan itu memang saya pegang uang dolar itu 500.000 Mbak ini. Itu Hmm. kejadiannya semalam memang. 500 Hmm. ribu, ya udah itu 500 ribu itu Ibu kirimkan ke ATM Ibu, bisa nggak kita selesaikan malam ini Bu, agar Hmm. secepatnya dana itu cair ke ATM Ibu gitu. Hmm. Pada akhirnya udah saya 500 ribu itu saya kirimkan ke ATM saya sendiri. Hmm. Itu pun belum mencukupi 1.500.000. Nah itu pun dia bilang, oh ya nanti gampang kita tambahkan dulu dan nanti Ibu setelah dana cair untuk menggantinya. Pada akhirnya saya nyampe ATM lagi, nyampe ATM lagi dia bilangnya beda lagi Mbak Yuni. Dia bilang saya harus mengirimkan sementara uang 880 ke dia gitu untuk bisa dananya cair. Dan saya terlalu bodoh, saya mau gitu, tapi mungkin Tuhan itu masih melindungi saya. Dan saya tuh udah ngirim berkali-kali Mbak Yuni, sampai 5 kali lebih itu nggak bisa masuk ke ATM dia gitu. Dan pada akhirnya dia bilang, kenapa nggak bisa masuk ya Bu, padahal saldo Ibu tuh masih ada gitu. Saya juga nggak tahu Pak, jadi beneran nggak bisa masuk Mbak Yuni. Coba dikirimkan 800, coba dikirimkan 700, itu benar-benar nggak mau masuk gitu. Ada nama dia tapi resitnya dari ATM BNI itu nggak mau keluar gitu. Dan saya cek lagi saldo saya tuh masih 1.770.000 gitu, nggak kurang. Pada akhirnya saya udah lama banget di situ dan saya kayak di ATM itu ada yang memukul saya gitu. Dan saya sadar tangan saya dingin banget Mbak Yuni. Di situ saya sendiri jam setengah 10 malam, nggak ada siapapun. Saya ketakutan. Pada akhirnya dia nelpon, Pak maaf saya nggak bisa menyelesaikan sekarang karena saya ketakutan. Di situ saya sendirian, nggak ada siapa-siapa. Ini sudah malam Pak. Oh ya sudah, kalau begitu nanti saya akan informasikan kepada pihak kantor ya Bu. Jadi memang ini sudah malam, saya mau telepon pihak kantor dulu agar ini gimana solusinya gitu. Pada akhirnya dia bilang, Ibu sampai rumah dulu ya, kalau Ibu sudah sampai rumah kabari saya. Pada akhirnya saya sudah sampai rumah, dia menelpon saya Mbak Yuni. Dia bilang, Ibu, jadi saya sudah menelpon pihak kantor dan pihak kantor pun menanyakan sebenarnya itu harus diselesaikan sekarang ya Ibu. Kalau tidak diselesaikan sekarang itu nantinya hangus Ibu, nggak bisa diambil. Jadi pihak Ibu dirugikan, pihak kantor pun juga dirugikan. Jadi gimana dengan keluarnya? Nah ini saya sudah menanyakan kepada pihak kantor bahwasannya Ibu itu harus mengisi pulsa sebesar 300.000 buat mengunci dana tersebut. Kalau tidak dikunci Bu, dana tersebut akan hangus. Pada akhirnya saya bodoh Mbak Yuni, saya mau lagi untuk mengirimkan dia pulsa Mbak Yuni. Terus? 300.000 sudah saya transferkan. Nah pada akhirnya saya itu menanyakan perihal ini kepada pihak BNI. Apakah ketika kita dapat transferan, ketika saldo kita cuma ada 200, apakah itu tidak masuk gara-gara saldo itu cuma ada 200? Pada akhirnya pihak BNI pun menjelaskan, itu bakalan masuk maupun kamu transfer 1M, 2M, 3M, saldo kamu cuma 200, itu bakalan masuk.
Jadi yang jadi masalah itu bukan pihak BNI, mungkin pihak pengiriman. Coba resipnya itu kamu kirimkan ke saya. Pada akhirnya resip yang sudah difotokan itu saya kirimkan ke pihak BNI, dan dicek pun katanya itu resipnya resip editan Mbak Yuni. Dan lalu itu ya Allah, kenapa gitu? Saya sudah mengikhlaskan semua, kok kenapa saya mau gitu loh? Kenapa saya mau untuk memberikan dia pulsa sebegitu banyaknya? Kalau kita di Indonesia itu banyak loh Mbak Yuni. Pada akhirnya pagi tadi bapaknya menelpon, dia bilang untuk menyelesaikan semua, kalau tidak dia akan melaporkan saya ke polisi. Saya bilang saya tidak takut, saya masih ada bukti kalau bapak itu mau melaporkan saya ke polisi. Yang tertipu itu bukan bapak, tapi saya. Kenapa bapak mau melaporkan saya ke polisi? Saya tidak takut, saya bilang kayak gitu. Karena saya berada di sini, saya berada di Hong Kong, dan untuk hukum itu pun bakalan mengadili siapa yang benar, saya bilang kayak gitu. Dan dia sudah mengancam saya habis-habisan, dan saya pun nggak mau pekerjaan saya tuh malah ikut campur dengan masalah pribadi saya Mbak Yuni. Pada akhirnya tadi siang jam 12 saya memutuskan untuk mengganti nomor Mbak Yuni. Dan saya sudah berbicara dengan bapak saya pengen kasus ini tuh mau saya kasuskan gitu. Dan bapak saya bilang, kalau ketika kamu mengasuskan kasus ini, itu pun juga harus mengeluarkan uang. Betul. Dan itu uang pun bakalan lebih banyak daripada uang yang kamu hilang gitu. Betul. Sudahlah, kamu ikhlaskan saja. Mungkin kedepannya kamu bakalan ada rezeki yang banyak, bukan banyak sih. Kedepannya kamu akan jauh lebih baik lagi. Dan saya pun juga nggak berharap kedepannya tuh saya bakalan dapat uang yang banyak gitu, enggak Mbak Yuni. Ya, yang saya harapkan kehidupan saya tuh jauh lebih baik gitu Mbak Yuni. Jujur ya Mbak Yuni, saya kerja di sini tuh demi apa ya, membuktikan ke mertua saya itu bisa gitu. Pada akhirnya saya bisa memberangkatkan suami saya ke Korea, saya biayai semua. Pada akhirnya suami saya di sana udah ada 5 bulan, ternyata suami saya di sana malah ada cewek gitu, dan ceweknya itu menyuruh saya untuk menceraikan suami saya gitu, dan dia yang membiayai gitu. Saya rasanya sakit hati banget Mbak Yu. Saya sudah berjuang sejauh ini, tapi kenapa suami saya itu malah seperti itu ke saya? Dulu pas saya di rumah, dulu kan saya waktu belum menikah kan saya juga sudah kerja di Hong Kong. Dulu pas saya menikah sama suami saya tuh, saya pernah ditampar, kepala saya pernah dihantam dengan gelas, saya pernah dicekik, saya bertahan. Saya nggak mau gitu melihat anak saya itu cuma hanya ada satu orang tua gitu, karena saya sendiri mengalami orang tua saya bercerai gitu. Saya bertahan. Suami saya selalu gimana ya, saya tuh nggak pernah ada baiknya di mata dia. Saya tuh cuma melihat anak saya tuh nggak mau gitu seperti saya. Tapi kenapa saya bertahan itu, saya sakit banget. Pada akhirnya saya memutuskan untuk berangkat lagi ke sini. Dan dia pun juga sebelum saya berangkat ke sini sudah proses ke Korea. Pada akhirnya dia udah proses ke Korea, dan biayanya itu semua saya yang nanggung. Saya rela di sini, nggak pernah jajan, nggak pernah beli baju. Tapi kenyataannya perjuangan saya sama suami saya itu malah dibuat main-main gitu. Saya sudah ditalak 3 kali. Saya masih mau bertahan. Saya ditidurin, saya masih mau. Pas waktu saya masih di rumah. Sedangkan kalau orang Islam itu kalau sudah ditalak berkali-kali itu bukan suami istri. Tapi saya masih mau bertahan, saya masih mau untuk ditidurin. Tapi kenapa saya
berjuang sejauh ini. Kenapa suami saya seperti itu gitu. Sakit banget rasanya. Oke. Dan rasanya tuh kenapa dunia itu nggak berpihak kepada saya gitu. Kenapa dunia itu kenapa terlalu kejam gitu. Kenapa saya harus seperti ini gitu. Sesakit apapun saya masih mau bertahan, tapi kenapa suami saya malah seperti itu gitu. Oke. Boleh saya jawab sekarang? Halo. Iya Mbak Yuni. Oke. Iya. Saya harap jawaban saya tidak menyinggung sampean. Saya harap jawaban saya tidak menyakitkan sampean. Saya sebagai pendengar boleh dong saya berbicara dari sudut pandang saya. Jadi satu hal tentang penipuan itu kenapa terjadi? Karena sorry, apiku jatuh. Karena satu hal, dia merasa kamu enjoy aja saat ditipu. Paham nggak maksudku? Jadi kamu itu, karena ini sudah penipuan, Mbak. Sudah nyata-nyata penipuan bahwa BNI sendiri, BRI sendiri, BCA sendiri menerangkan bahwa tidak ada hadiah-hadiah itu tidak ada. Kenapa? Saya boleh ngomong seperti ini. Satu hal, sama ini butuh uang dan karena mereka menjanjikan uang yang 100 juta lebih. Jadi sama itu berpikir, kenapa tidak diambil? Bener nggak? Perasaan itu kan ada. Perasaan, wah aku dapat hadiah kenapa nggak mau ambil? Nggak apa-apa lah kehilangan 10 juta, 20 juta. Lawang aku dapat 100 juta. Benar tidak? Perasaan itu? Iya benar. Itu adalah, kayak gitu. betul. Itu adalah rasa tamak, Mbak. Rasa tamak yang diakui atau tidak, sengaja atau tidak sengaja, itu memang ada di hati kita. Karena itulah yang dipakai oleh penipu. Karena penipu itu tahu, kita sebagai orang di luar negeri itu butuh uang semuanya. Kita ke luar negeri kan butuh uang. Dan dijanjikan dengan mendapatkan uang 100 juta, kita merelakan 50 juta dia kasihkan orang, yang penting kita dapat 100 juta. Bener nggak? Iya benar banget. Jadi ini kesalahan siapa? Mutlak punya sampean. Lah, orang ditipu sekali udah selesai lah, sampean sudah berkali-kali cek pancet ae. Itu karena sampean sendiri tetap membohongi diri sendiri. Bahkan mengatakan bahwa nggak apa-apa deh, coba sekali lagi. Sampean tuh sama dengan pemain judi. Pemain judi dia tuh tahu sudah gagal, uangnya sudah habis-habisan. Bahkan saya tuh ada teman rumahnya di Hongkong sini, orang Hongkong sini. Main judi itu cuman ada uang tiket buat naik kapal. Iya. Sudah tak kasih tahu jangan dipakai karena itu adalah uang terakhir kamu untuk naik kapal. Tapi dia bilang apa? Aku coba sekali lagi, mungkin dengan ini aku bisa kembali modal. Iya. Jadi itu adalah rasa tamak yang tidak pernah lepas dari kita. Jadi jangan bilang dihipnotis, tidak. Tidak ada hubungan dengan dihipnotis. Kenapa? Orang seperti itu menjanjikan yang manis-manis, Mbak. Beda dengan omongan saya. Omongan saya itu pahit. Iya. Iya, omongan saya itu pahit karena saya tidak ingin menyakitin. Saya tidak ingin melukai, tapi saya berbicara tentang fakta. Tapi orang di luar sana itu semuanya manis, sayang. Iya, benar. Jadi, benar banget. Jadi kalau Miss Yuni itu bisa dibilang apa ya? Kata-kata saya adalah bukan racun karena tidak membunuh. Tapi kata-kata saya ini pedes, kayak sambel. Jadi kalau kamu suka ya dimakan, nggak suka ya dibuang gitu loh. Jadi aku bukan mau menghakimi kamu ya. Udah terjadi. Ini adalah Samen cerita sama saya, Samen telepon sama saya karena Samen menghimbau teman yang lain agar jangan seperti Samen. Benar tidak? Iya, benar. Soalnya dari cerita alurnya Samen ditipu sekali nggak apa-apa, Mbak. 2 kali pulsa ini kok masih percaya itu loh, yang saya nggak ngeh itu di situ. Tapi ya sudah, itu udah terjadi. Sampai Samen rela mengekei duit ibumu sing tuku obat dikekno mereka karena berharap uang yang banyak. Berarti kan tamak toh, Mbak? Bener nggak? Boleh nggak aku ngomong kayak gitu? Karena muka-muka iki duit ibu sing berobat tak gawe ngene, engko menawa entuk duit oke. Bener tidak? Iya, benar. Iya, itu yang saya selalu katakan adalah rasa tamak. Bukan sampean, saya sendiri juga ada rasa itu. Tapi bagaimana kita mengontrolnya? Udah terjadi, nggak apa-apa. Karena sampean ingin memperingatkan teman-teman. Karena untuk ini sampean sebenarnya nggak butuh solusi, karena sampean ingin mengingatkan teman-teman di luar sana jangan sampai
seperti sampean, bener tidak? Iya. Dan saya pun rasanya malu Mbak Yuni, mau cerita sama teman saya tuh saya malu karena saya takut dibodohin gitu. Saya memang nggak ada yang saya ceritakan. Sampean Teman takut saya dibully, nggak ada yang- sampean itu takut dibully. Sampean itu takut dibully Iya. dan dikata-katain bodoh. Ini bukan terjadi sama sampean loh, Mbak. Tadi aku ke pasar Longhang. Itu cerita tentang temennya. Jadi dia itu ngoyok banget pinjam sama temennya, mau dikirim uang, ternyata ke penipu sama temennya nggak dikasih pinjaman. Itu ada di pasar Longhang, itu ada satu orang yang cerita sama saya di jalan. Berarti kan memang penipu ini incarannya para TKW. Jadi bukan sampean tok aslinya, Mbak. Yakin bukan sampean tok. Hanya orang-orang tamak yang akan kehilangan uang. Ya Mbak Yuni ngomong tamak ini bukan karena ingin menghinamu ya. Tapi ini fakta. Paham. Jadi sangat sakit hati. Oh, Miss Yuni ngomong gak enak, enggak. Enggak lah. Enggak. Karena saya tidak ingin ini terjadi lagi sama sampean, pertama. Kedua, tentang ceritamu bahwa suamimu kenapa diambil orang di mana? Di Korea ya? Di Korea. Itu lupakan. Ambil positifnya aja. Kalau laki-laki itu memang tidak baik buatmu, lepaskanlah dia hari ini. Mumpung kamu masih muda. Ngerti? Jangan sakit hati. Iya, paham. Selalu ingat kata-kata Miss Yuni. Laki-laki memang tidak pantas buatmu, dia akan pergi dengan sendirinya. Tuhan sedang sediakan yang lebih baik lagi dari itu. Apa yang kamu kejar, apa yang kamu cari dari dia. Mungkin Tuhan sediakan burung yang lebih besar. Besar sabare, besar rezekine. Loh bener gak? Itu Bukan, sama prinsip kayak gitu. Kita perempuan Mbak, kita nggak munafik, bener nggak? Bener nggak? ya mudah-mudahan aja. Iya, berpikiran positif. Ya mungkin sing kuasa ingin ngerasane manuk sing liya buat kamu, bener nggak? Jadi sing kuasa iki pengen memberikan yang terbaik buat kamu, nggak apa-apa loh. Gak usah dipikir. Kalau boleh tahu gini ya Mbak Yuni. Kalau kita tuh ada rasa takut ketika ada cowok yang mendekati kita, kita tuh rasa takut dia akan sama seperti yang aku alami gitu, sama seperti mantan suami aku. Nah, yang ada dalam pikiranku seperti itu gitu. Satu hal. Ini peringatan buat semua orang. Kamu tidak bisa menghakimin seseorang dengan masa lalunya. Jika kamu takut, sebenarnya kamu itu tidak percaya dengan dirimu sendiri. Karena suamimu pergi itu bukan 100% kesalahan dia loh Mbak. Ada banyak hal kita sebagai perempuan itu nggak sadar. Kenapa orang di samping kita itu pergi. Kadang-kadang kita wanita itu cerewet di polno Mbak. Merasa memiliki, merasa membiayai, dadi sombong. Itu ada. Laki-laki itu sempat curhat sama saya tentang itu. Jadi kita nggak tahu. Jadi kalau kedengarannya sih lah laki-lakinya selingkuh, tapi ada beberapa laki-laki itu memang curhat sama saya, ngomong. Miss Yuni selalu ngajarin orang-orang tepuk dada tanya selera, tapi Miss Yuni pernah nggak merasakan perasaannya laki-laki? Iya. Karena merasa perempuan yang membiayai hidup saya, karena perempuan yang memberikan saya, membantu saya, mereka tuh menghina saya loh Miss. Mereka itu tidak menghargai saya. Itu ada loh laki-laki yang curhat sama saya seperti itu. Karena itu saya selalu bilang, saya cuma dengerin suara satu orang, saya tidak mendengarkan dua orang. Karena konten ini tidak mendengar dua belah pihak. Konten ini hanya mendengarkan curhatan, benar nggak? Iya, benar. Jadi saya tidak menyalahkan sampean, tapi saya juga tidak menyalahkan pasanganmu. Karena dua tangan ditepuk ini baru berbunyi, Mbak. Kalau cuma satu nggak akan ada bunyinya. Ngerti nggak? Iya, benar. Jadi kalau kamu mencari kesalahan, total kesalahan itu sama laki-laki, kamu akan kelihatan salahnya semua. Saya tuh punya prinsip gini loh. Kalau sampean sama aku bertengkar, terus cerita sama orang tentang kejelekan saya, jangan lupa ceritakan pada orang juga kejelekanmu. Kenapa saya bisa jahat sama kamu? Pasti ada alasannya dong. Iya. Biar fair. Jadi karena saya sendiri Mbak. Saya seperti yang saya katakan bahwa saya itu bercerai sama suami saya. Balik lagi, cerai lagi, balik lagi, cerai lagi. Saya tuh akan ceritakan sama ibu saya tuh yang salah itu suami saya. Tapi kan saya pribadi tuh saya tahu bahwa kadang-kadang kesalahan itu dua belah pihak. Bener gak? Iya.
Saat balen lagi ibu saya yang marah. Wis ngerti dilarani jek balen meneh. Iya pernah? Iya. Nah, dari situ saya ngomong, iya juga ya. Kenapa saya ceritakan yang jelek saja, saya lupa menceritakan yang baik. Iya. Ya. Jadi, yuk memang dia sudah pergi dan sampean merasa tidak mengkhianati, sampean merasa tidak menyakiti dia, sampean tidak merasa tidak menghargai dia. Jadi, ya udah nggak apa-apa. Mungkin Tuhan sedang sediakan manuk-manuk yang lebih besar di luar sana. Benar nggak? Kita nggak tahu. Benar nggak? Itu perempuan, Mbak, wajar ya. Soalnya saya nggak ngerasain manuk oke sih. Jadi saya nggak tahu itu. Saya sendiri yo nggak merasakan manuk oke. Ngerasane sekali manuk yo manuk Ibu Jokowi. Loh lah makanya mungkin lek suamimu berkhianat dan kamu ingin melepaskan dia, ya mungkin Tuhan kasih kamu jalan untuk merasakan manuk-manuk yang lain. Bener nggak? Duh. Sebenarnya malah Jebule malah ceritanya manuk iki. malah nggak kepikiran. Bukan, itu nggak kepikiran, Mbak. Itu satu hal memang kita nggak berpikir di situ. Kita sedang fokus pada sakit kita. Bener nggak? Sampean tuh sedang fokus pada sakit. Pikiran di situ, heeh. Iya. Tapi itu kan kebutuhan. Duh, gini loh, kamu kan fokusnya di sakit. Kalau saya tuh nggak pernah fokus pada sakit, Mbak. Kalau saya fokus sama sakit, saya hidup saya kelar dari dulu, Mbak. Paham nggak maksud tuh? Kalau saya meresapi sakit saya, wah dalam, Mbak. Tapi sekali lagi sama kayak kita megang gelas ada airnya itu loh, Mbak. Kalau kamu pegang sebentar, ya capeknya sebentar. Tapi kamu pegang bertahun-tahun, ngilu. Begitu juga dengan hatimu. Kamu itu ada kesakitan yang kamu simpan, kamu itu nggak fokus. Iya, nggak fokus memang. Iya, tujuanmu itu gak jelas. Coba mulai habis telepon ini, sampean tanya pada diri sampean, apa sih yang sampean cari, apa sih yang sampean mau? Kalau kamu merasa bahwa kamu mencintai suamimu lebih dari segalanya, teruskan. Tapi jika kamu merasa aku sudah tersakitin, aku lelah, aku capek, aku mundur, ya udah mundur. Ini pertama. Dan yang kedua tentang uang. Uang memang sangat perlu, tapi kalau merasa sudah tahu dibohongin, sebenarnya sampean sudah boleh menghindar, karena sampean sebenarnya sudah krosol ya, dimanfaatkan. Tapi itu masa lalu, kedepannya jangan sampai itu terjadi. Dan yang ketiga, sampean punya keluarga, tujuanmu kesini untuk keluarga. Ojo sampean diutang wong demi sesuatu menyenangkan orang lain, tapi sampean lupa bahwa sengsaranya di sampean. Aku boleh nanya nggak, Mbak? Sebutkan 3 orang yang paling kamu cintai. Pertama, anak saya. Pertama anak Kedua, saya. ibu saya. Ketiga, Ketiga itu nenek saya, tapi nenek saya tuh sekarang udah nggak ada gitu, karena dia yang rawat saya dari kecil gitu. pertama anak sampean. Anak, iya. Kedua, ibu. Ketiga, Dan ketiga tuh sebenarnya nenek aku, tapi nenek aku udah meninggal. ya oke. Iya. Intinya 3 orang yang kamu sayangi, anak, ibu, nenek. Benar tidak? Iya. Tapi sampean lupa 1 orang loh, Mbak. Yang nggak sampean sebut. Diri sendiri. Betul. Diri sendiri. Betul. Sampean lupa diri sampean sendiri, karena itu sampean tersiksa. Iya, benar. Karena itu batin dan badanmu mungkin nggak sesuai, Mbak. Kamu tahu bahwa kamu harus mencintai dirimu sendiri, tapi kamu nggak pedulikan dirimu sendiri. Karena itu kamu gagal paham, gagal fokus. Beneran, Mbak Yuni. Aku tuh cuma fokus di satu masalah. Taruhan, masalah itu taruhan, Mbak, tapi tetap jalanin. Oke, kayak ibu sakit, nunggu gajian dapat. Ya udah, tetap dijalanin. Jangan fokus ibu sakit cerita sama orang, ibu sakit cerita sama orang, ibu sakit cerita sama orang, ibu sakit. Maka parahlah sakit itu. Tapi saat kamu bilang, ibu sakit tapi sebentar lagi sembuh. Butuh duit agak lah ngenteni gajian. Wah, itu membuat kekuatanmu lebih hebat dan itu adalah doa buat ibumu. Jadi lek ana wong takok, ibumu sakit ta, Mbak? Enggak lah. Mas mari san. Butuh duit ta, Mbak? Enggak.
aku ngenteni gajian. Jadi kan semangat. Ibumu dengar doamu, itu kan doa, Mbak. Apa yang kamu katakan adalah doa. Iya. Ya, kamu selalu bilang, oh ibuku sudah sembuh, ibuku sudah sembuh, ibuku sudah sembuh. Dan itu setiap hari kamu ngomong. Loh, itu kekuatannya dahsyat loh, Mbak. Iya. Ngerti? Jadi ibumu di Indonesia, kamu di sini, doamu itu mau jarap, manjur. Iya. Tinggal kamu yakin apa enggak. Paham? Paham. Ada yang lain lagi liburan main ke sini? Ya, sebenarnya jujur ya Mbak Yuni, Hah? itu saya mau minta bantuan Mbak Yuni loh buat Kapan? cari majikan. Kapan? Iya, Kapan? saya kan dulu tuh yang pertama itu di Wancai kan. Hmm. Terus pada akhirnya saya pernah imbang Mbak Yuni suruh follow up siapa rekannya Mbak Yuni yang satu. Hah? Siapa tau? Mas Sopo tuh. Mas Andro. Lupa. Terus? Dan dia ternyata malah tempat tinggal dia tuh deket sama rumah saya gitu. Terus? Saya di majikan dulu tuh diperlakukan yang nggak baik. Terus? Tidur di tempat sampah dan banyak kutu, banyak tingginya. Dan tiap malam itu aku kejatuhan koper dari atas. Itu benar-benar bukan kayak tempat tidur. Dan saya pernah dilecehkan sama anak umur 16 tahun. Jadi manuk iki ditokne kongkong ngocok aku. Bahwasane awakmu nek kene kerja, kocokno iki. Iki kan pekerjaanmu juga. Terus saya bilang kamu gila. Kamu gila. Wah. Oh, jadi kamu sempet telepon Mas Andro? Iya, dan sebenarnya majikan sekarang ini dibantu istrinya dia. Saya bekerja di sini. Oke. Ya, itu kan saya coba terus menghubungi Mbak Yuni. Ini gimana? Saya udah nggak bisa kerja di sini. Saya benar-benar nggak bisa gitu. Karena saya mikirnya saya mungkin bisa bertahan lah. Terus saya nggak bisa bertahan itu. Anak yang 16 tahun itu kayak gitu, dan tiap malam tuh ngetokin pintu kamar. Oke, terus Dan kamu ini majikan ini Mas Andro yang kenalin? Iya, Mas Andro yang kenalin di sini. Oke, kamu sudah ngomong sama Mas Andro? Saya nggak berani, saya takut saya takut bilang bodoh. Sebenarnya tidak ada orang bodoh sih, Mbak. Mengingatkan kan nggak salah. Sebenarnya kamu harus ngomong sama Mas Andro bahwa majikannya itu nggak baik. Setidaknya kita tahu. Kalau kamu nggak ngomong, maksudnya bukan Mbak, bukan. Maksudnya majikan yang dulu gitu loh, bukan yang ini. Yang ini alhamdulillah gitu. Jadi dulu majikan pertama itu kan saya bingung. Saya kan lihat postingan Mbak Yuni bisa membantu gitu kan. Pada akhirnya saya terus menghubungi Mbak Yuni, dan Mbak Yuni ngasih nomornya Mas Andro itu. Terus kamu sekarang sudah dapat majikan dari Mas Andro gitu maksudnya? Iya. Oh ya udah nggak apa-apa lo sama aja. Kirain yang maksudnya yang kena tipu ini harus cerita sama. Nggak perlu, nggak apa-apa. Ya wes nggak apa-apa lo. Gitu. Nggak apa-apa. Maino ke sini loh. Kamu maino ke rumahku sini. Di Taiwan, kamu tahu kan? Di mana rumahnya? Di Taiwan, lihatin ke alamat rumah unit KCR Taiwan gitu. KCR Hengkeng. Di status ada kok. Ntar tak upload lagi. Iya. Saya di Homantin sekarang. Iya kan deket. Homantin kan deket. Kalau ke Hengkeng deket. Jurusan Tunmun. Ya. Besok hari Sabtu Mbak Yuni ada waktu nggak? Ada. Aku selalu di rumah saya. Oh, berarti sekarang udah stay di rumah aja ya? Betul, stay di rumah saja. Enggak kantor. Taiwan ya? Taiwan. Hengkeng. Jadi berapa? Kamu Hengkeng, Mbak. Dari Homantin ke Hengkeng. Dari Homantin ke Hengkeng. Terus dari Hengkeng itu oper ya? Enggak perlu oper, langsung jalan aja dari Hengkeng exit A. Deket banget. Ada dek Google, dek mapnya dek YouTube ada, dek Facebook ada saya. Kamu cari aku ya. Itu
hari Sabtu jam berapa ya? Jam berapa aja nggak apa-apa. Insya Allah habis makan siang hari Sabtu. Siap, saya tunggu Saya ya. akan ke sana. Siap, Iya. saya tunggu ya. Terima kasih ya Mbak ya. Sampai ketemu Nah, lagi. sama-sama. Yuk, Iya, sampai yuk, ketemu. Papa. Iya. Bye-bye. Oke, mungkin sudah lama yang saya nggak upload video-video terbaru karena Lebaran. Anak saya yang cowok sama cewek di rumah semuanya tidak. Yang satunya nggak sekolah, yang satunya juga nggak kerja. Jadi saya fokus sama keluarga saya. Saya minta maaf sekali lagi. Saya minta maaf. Saya tidak bisa mengangkat telepon kalian. Saya tidak bisa mengangkat dan juga tidak merespon nomor HP saya karena bagaimanapun saya adalah seorang ibu rumah tangga yang memiliki dua anak yang saya harus tetap memberikan waktu dan ruang buat mereka, ngajak jalan-jalan mereka. Saya minta maaf sekali karena beberapa hari ini postingan saya adalah pamer kemesraan anak-anak saya. Saya minta maaf dan karena mungkin ini adalah waktu liburan mereka, jadi saya benar-benar bisa meluangkan waktu saya pada mereka karena selama ini kan cinta saya terbagi antara Indonesia dan Hong Kong. Dan sekarang mereka kumpul, ini adalah waktu saya untuk menebus kebersamaan ini. Anak saya yang cowok sangat bahagia sekali, adiknya datang, adiknya juga sangat bahagia sekali saat bilang kekenya mau pulang Indonesia pada bulan Februari ini. Jadi saya berdoa hubungan mereka semakin baik setelah bentrokan yang dimana mereka tidak saling menyayangi satu sama lain dan lebih memilih bahasa mereka masing-masing. Jadi saya bersyukur banget dengan adanya ini semuanya kembali lebih baik lagi. Dan buat teman-teman di luar sana saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Tanpa dukungan kalian saya sampai hari ini bukan siapa-siapa. Dan saya tetap bersyukur dan berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Terima kasih semuanya yang sudah datang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia dan bye-bye.